Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Arthur Halik. Saya manggil beliau ini Pace. Saya izin menyampaikan materi terkait ini gimana gedeinnya ya. Tadi mau besar. Terkait swakelola di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ini tampilannya udah besar, Pak? Belum seperti platform. Nah, sudah. Barusan. Udah. Oke. Mantap. Oke. Nggak usah disebutin lah, tadi udah dikenalin sama Pak C. Sebenarnya pengadaan barang jasa itu sesuatu hal yang sederhana dan Bapak Ibu pasti sering sekali sebenarnya melaksanakan. Ya, gampangannya itu ketika kita memiliki suatu anggaran, nah kita tuh memiliki pemikiran mau pack it or buy it. Kita mau membuat sendiri, melaksanakan sendiri, atau membeli. Nah, di dalam pengadaan barang jasa sendiri, karena kita pengadaan barang jasanya di dalam pemerintahan, makanya ada namanya aturan. Nah, aturan inilah yang menjadi payung bagi kita semua dalam melaksanakan pengadaan barang jasa. Ketika kita memiliki keinginan seperti tadi saya bilang make it or buy it, misalnya kita lagi lapar nih, wah kebetulan di sini lagi hujan dan dingin. Nah, ketika lagi lapar seperti ini, pikiran kita adalah, oh saya pengen makan nih, apakah mau masak sendiri nasi goreng atau manggil tukang bakso yang lewat. Nah, cara pengadaan tersebut ialah melalui swakelola maupun melalui penyedia. Nah, ini terkait sama pertanyaan tadi ya Pak ya, bagaimana pengadaan barang jasa dalam swakelola. Jadi di dalam pengadaan barang jasa sendiri, walaupun dilaksanakan melalui swakelola, itu akan tetap kita membutuhkan yang namanya penyedia. Dan seringkali terjadi kesalahpahaman itu begini. Swakelola itu disamakan dengan pengadaan langsung. Pengadaan langsung. Jadi kadangkala, oh ini kan saya punya anggaran nih, saya tinggal beli sendiri saya mau beli ATK misalnya, saya tinggal beli sendiri ke toko ATK. Ini kan swakelola, kan saya ngerjakan sendiri. Jadi sebenarnya bukan seperti itu. Itu sebenarnya masuknya ke penyedia. Kenapa? Karena ATK tersebut adalah tetap kita membelinya melalui toko maupun penyedia. Untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola ini, kita mempedomani dari Perlem nomor 8 2018. Oke, kita udah mulai masuk semakin ke dalam nih. Swakelola. Jadi swakelola itu sebenarnya terdiri dari dua kata, swa dan kelola. Swa itu sendiri, kelola itu artinya mengelola gitu ya. Jadi swakelola itu kalau diartikan secara bahasa sebenarnya simple, mengelola sendiri. Jadi kalau kita ngerasa mampu, oh ini saya mampu nih, seperti saya cerita tadi, oh saya mampu nih masak nasi goreng, ya udah itu kita swakelola aja. Nggak usah lah manggil tukang bakso atau tukang bubur gitu ya. Nah, di dalam swakelola sendiri itu tidak ada batasan nilai. Tidak ada batasan nilai, tidak seperti pengadaan langsung atau pengadaan yang melalui penyedia. Jadi misalnya kita punya kegiatan yang nilainya itu misalnya 1 miliar pun ketika kita totalkan itu adalah swakelola, it's okay, itu tetap namanya swakelola. Walaupun nanti di dalamnya ketika ada penyedia, jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti halnya kegiatan tersebut memerlukan penyedia, ada ATK, nah itu tuh kita bakalan tetap yang namanya penyedia. Jadi aturan di dalam swakelola itu tetap memerlukan penyedia dan aturan mengenai penyedia tetap dilaksanakan sesuai
Perpres 16. Nah, kenapa sih swakelola itu penting? Karena kan cara untuk memperoleh barang jasa itu salah satunya melalui swakelola. Nah, yaitu ketika barang jasa tersebut tidak disediakan oleh pelaku usaha atau barang jasa tersebut tidak diminati oleh pelaku usaha. Misalnya barang tersebut masih baru berkembang, belum diuji coba, jadi si penyedia nggak bakalan minat gitu. Terutama ngelihat, wah ini nilainya kecil, kayaknya nggak akan memberikan keuntungan buat kami sebagai penyedia. Nah, itu mereka tidak akan mau dan sebaiknya kita melaksanakannya secara swakelola. Kemudian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Kalau kayak saya tadi, sumber daya yang dimiliki misalnya ternyata di rumah itu ada, kan tadi nasi goreng ya, oh di rumah udah ada nasi, udah ada telur, ya udah kita optimalin aja yang ada, kita maksimalin. Terus meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia. Jadi kalau memang kita udah mampu, ya udah kita kerjakan aja. Nah, terus juga meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat. Jadi yang menarik di Perpres 16 ini adalah adanya meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. Karena dulu cuman ada Okmas atau cuman ada Ormas gitu. Pokoknya dulu itu cuman ada 3 tipe. Nah, kalau sekarang itu udah ada 4 tipe. Kemudian lagi meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi. Jadi ada pernah nih ke kegiatan di suatu wilayah gitu ya, desa. Ketika ternyata dilaksanakan dengan swakelola, justru yang nilainya itu menurut kita itu kecil, oh ternyata efisiensinya lebih banyak. Dan ketika melaksanakan pekerjaan itu efektif, maka otomatis dia akan efisien. Tapi ketika melaksanakan tersebut hanya memikirkan efisien, murah aja gitu, belum tentu itu efektif. Nah, kemudian kebutuhan barang jasa yang bersifat rahasia. Misalnya seperti dinas pendidikan yang ingin membuat soal, nah itu kan sifatnya rahasia tuh. Nah, itu harus dilakukan secara swakelola. Tapi kalau misalnya mau diserahkan ke penyedia, itu bahaya. Bisa aja penyedianya nanti jual soal, apalagi soal ujian gitu kan. Nah, di dalam swakelola ini ada beberapa tahapan. Jadi, kalau Bapak Ibu seringnya adalah penyedia yang banyak tahapan, sebenarnya kegiatan pengadaan barang jasa itu semuanya diawali dengan perencanaan. Jadi nggak hanya penyedia yang perlu perencanaan, swakelola juga. Bahkan merencanakan swakelola ini harus lebih detail. Kenapa? Karena ketika di tahap perencanaan, kita sudah menentukan tipe. Oh, saya mau mengerjakan ini, kami punya kemampuan, tupoksinya ada, oh kita tipe 1 deh. Nah, ketika kita udah tahu tipe 1, kita udah mulai nyusun-nyusun spesifikasi teknis maupun KK. Ketika kita sudah tahu, maka nanti ada ancang-ancang, oh ini loh, rincian kira-kira perkiraan biayanya nanti sekian. Barulah nanti ketika perencanaan itu sudah jadi, DPA diumumkan di dalam RUP. Kemudian masuk ke tahap persiapan. Di dalam tahapan persiapan itu ada penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, ada pembuatan rencana kegiatan, ada jadwal pelaksanaan. Terus kalau tahap pelaksanaan, nanti kita akan melihat pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana awal, sesuai apa enggak. Terus nanti di dalamnya nanti kita ada pengadaan bahan, peralatan, pembayaran. Kemudian ada tahapan selanjutnya adalah pengawasan dan pelaporan. Sampai nanti ada pertanggungjawaban. Di tahap pengawasan ini ada nanti yang namanya tim pengawas. Jadi di dalam swakelola itu
ada penyelenggaranya. Nah, selama ini mungkin kita sering membuat tim itu hanya panitia pelaksana. Padahal di dalam Swaklola sendiri ada 3 timnya. Tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Nah, masing-masing tim ini memiliki tugasnya masing-masing. Nah, ini perencanaan tadi. Jadi di dalam menetapkan tipe tadi kita udah by name by address, artinya di dalam DPA pun kita udah memperjelas bahwa oh ini penetapan Swaklolanya tipe 3 bersama Ormas A. Nah, itu udah benar-benar dijelasin. Dalam menyusun spesifikasi teknis ini, ketika kita di dalamnya ternyata ada barang, pekerjaan konstruksi, ataupun jasa lainnya, nah itu penting banget menyusun spesifikasi teknis apa aja yang kita perlukan. Misalnya nih, ketika kita swaklola tersebut adalah tipe 1. Nah, misalnya melaksanakan diklat. Kita harus menyusun, oh kita mau hotel yang seperti apa sih nanti di dalamnya. Nah, hotel tersebut tetap dilaksanakan secara penyedia. Kalau KAK itu adalah kerangka acuan kerja, itu biasa digunakan untuk jasa konsultansi. Kemudian di dalamnya nanti perencanaan ini ada rencana anggaran biaya, dan nanti bisa termuat di dalam DIPA atau DPA. Kalau RUP ini nanti akan otomatis, jadi kalau Bapak Ibu pernah membuka gitu ya websitenya sirup.lkpp.go.id, itu di dalamnya nanti ketika kita udah ngeklik gitu, di dalamnya udah kita isi, udah jelas nanti paketnya mau apa, tipe berapa, pelaksananya siapa, uraiannya apa, jadwalnya bagaimana, sumber dananya dari mana, dan total perkiraan biayanya itu berapa. Jadi memang kita harus jelas kita mau ngerjain apa, kayak misalnya tadi diklat. Outputnya apa? Outputnya misalnya 100 orang lulus sertifikasi pengadaan barang jasa tingkat dasar. Nah, itu misalnya outputnya. Makanya tadi ketika saya bilang bahwa pengadaan barang jasa melalui swaklola itu tidak berbatas nilai. Ya, karena misalnya tadi outputnya 100 orang, ternyata totalnya itu dihitung-hitung ternyata di atas 500 juta. Nah, itu tidak ada batasan nilai kalau untuk swaklola. Tapi ketika di dalamnya ada penyedia, jadi tadi misalnya kita membayar hotel, ya kita sesuaikan. Hotel itu masuk ke mana? Oh, ternyata masuk ke penyedia yang dikecualikan. Nah, kita ikutin lagi. Jadi sebenarnya pengadaan barang jasa itu seni strategi, kebijaksanaan, ya wisdom lah. Jadi itu pentingnya kenapa kita mempelajari. Jadi ketika mempelajari pengadaan, oh ternyata nggak cuman Perpres 16 gitu. Bisa jadi Bapak Ibu nanti belajarnya sampai ke supply chain management gitu ya. Nah, ini RUP. Oke lah, kita lanjut. Nah, kita masuk ke pelaksanaan swaklola berdasarkan tipe. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Apakah lanjut dulu aja, nanti lanjut setelah dulu? Selesai narasumber nanti kita ada resen kita sampaikan. Ya. Oke, siap. Siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, masih Ibu Mutia. Oke, pelaksanaan swaklola berdasarkan tipe. Ya, yang paling gampang itu tipe 1. Paling gampang itu tipe 1. Cuman seringnya kecolongan, kita tuh nggak bikin SK. Maksudnya nggak bikin SK itu gini, cuman bikin, oh ini tim pelaksana, udah. Tim yang lain nggak di-SK-kan, tim persiapan nggak di-SK-in, tim pengawas nggak di-SK-in, udah pokoknya ada panitia pelaksana udah aman gitu. Padahal di dalam penyelenggaraan tipe 1, kita tetap perlu yang namanya supaya benar-benar terekam, terdokumentasi secara baik. Jadi kita sejak awal tahapan apapun itu jangan sampai dilewatkan, SK-nya. Terus nanti ketika di dalamnya memerlukan kontrak terhadap penyedia, ya kita sesuaikan. Kalau tipe 2 itu secara ringkasnya itu bersama KLPD lain. Kalau tipe 3
bersama organisasi kemasyarakatan. Kalau tipe 4 itu bersama kelompok masyarakat. Nanti dijelasin lebih lanjut apa cerita, kita bakalan cerita-cerita tentang tipe-tipe ini. Nah, kalau ini adalah pengertian dari tipe tersebut berdasarkan Perlem maupun Perpres, pengertiannya sama. Kalau tipe 1 itu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Tipe 2 itu direncanakan, diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran, tapi dilaksanakan oleh KLPD pelaksana swakelola. Nah, kemudian tipe 3 direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran, tapi dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Sedangkan tipe 4 direncanakan sendiri oleh KLPD penanggung jawab atau berdasar usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat tersebut. Jadi di sini yang membedakan tipe swakelola ini adalah pelaksana swakelolanya. Siapa penyelenggaranya? Itu yang membuat perbedaan dari keempat tipe ini. Kalau diperhatikan, tipe 1 itu seluruh timnya berada di KLPD yang memiliki anggaran. Kalau tipe 2, tim persiapan dan tim pengawas ada di KLPD yang memiliki anggaran, tapi tim pelaksana berada di KLPD yang melaksanakan swakelola. Kalau di tipe 4, gitu juga, konsepnya sama ke tipe 2, cuman yang melaksanakannya beda, yaitu organisasi kemasyarakatan. Kalau tipe 4 ini tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, itu semuanya berada di bawah penanggung jawab kelompok masyarakat. Siapa yang menetapkan tim-tim tadi ya? Nah, kalau tipe 1 itu PAKPA. Jadi SK itu yang tanda tangan itu PAKPA. Mau SK tim persiapan, tim pengawas maupun pelaksana. Tim persiapan dan tim pengawas di dalam tipe 1 itu bisa digabung. Jadi sebenarnya tim persiapan boleh gabung menjadi tim pengawas. Orangnya boleh sama. Kalau tim pelaksananya terbalik, sorry. Tim persiapan boleh sama dengan tim pelaksana. Nah, kalau tim pengawasnya tetap tersendiri. Itu kalau tipe 1. Terus, kalau untuk tipe 2 yang menetapkan tim persiapan dan tim pengawas itu adalah PAKPA, penanggung jawab anggaran. Nah, yang meng-SK-kan tim pelaksana itu adalah pimpinan KLPD, pelaksana swakelola. Terus kalau tipe 3, tim persiapan dan tim pengawasnya sama dari PAKPA penanggung jawab anggaran, tapi tim pelaksananya yang membuat itu adalah penanggung jawab organisasi kemasyarakatan. Nah, sedangkan tipe 4, seluruh tim ini dibuat oleh penanggung jawab kelompok masyarakat. Tim perencana ini, tim perencana, saya kebiasaan kayak Perpres zaman dulu. Salah. Tim persiapan itu tugasnya itu menyusun sasaran, menyusun rencana kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Nah, kalau tim pelaksana, dia melaksanakan, dia mencatat, mengevaluasi, dia juga harus melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Kepada siapa? Kepada PPK. Kalau tim pengawas, dia tugasnya itu mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Jadi tim pengawas ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk datang tiba-tiba ngawasin, nggak. Dia datang sudah hadir sejak awal, sejak tim persiapan membuat perencanaan. Jadi dia memang udah ngawasin. Nah, kita masuk di pelaksanaan swakelola tipe 1. Kelihatannya simpel banget ya.
Cuman ada PA-KPA, penyelenggara swaklola, ada PJPHP, terus tipenya cuman kayak gini gitu ya. Jadi ketika kita menginginkan pengadaan barang jasa melalui swaklola, nah penyelenggara bisa nggak pakai ini ya? Ini kelihatan nggak kursor saya? Nggak ya? Ya udah deh. Kelihatan. Oh, kelihatan. Ya. Nah, ketika di penyelenggara swaklola, di sini tadi ada 3 tim kalau tipe 1. Nah, di dalamnya ini ditetapkan oleh PA-KPA. Kenapa di dalam pelaksanaan swaklola ada PJPHP atau PPHP? Ya tentu, karena merekalah yang nantinya akan memeriksa administrasi. Nah, jadi ketika pelaksanaannya udah selesai, tim pelaksana udah bikin laporan ke PPK, terus kata PPK, oh, oke, sip. Nah, nanti PJPHP atau PPHP ini ditugaskan oleh PA-KPA untuk apa? Untuk memeriksa administrasi gitu ya. Nah, kenapa di dalam tabel ini ada, di dalam flowchart ini ada UKPBJ atau PP, artinya apa? Di dalam pelaksanaan swaklola, walaupun dia tipe 1, walaupun dia swaklola, tapi di dalamnya tetap kita memerlukan penyedia. Jadi ketika di dalamnya ada UKPBJ, artinya kalau tender, kita tetap perlu UKPBJ. Kalau pengadaan langsung atau e-purchasing, nah itu kita tetap perlu yang namanya pejabat pengadaan. Jadi nggak serta-merta kita ngerjain sendiri, tapi semua dikerjain sendiri gitu, nggak. Artinya ada hal-hal yang memang dari pihak lain yang akan turut serta mensukseskan kegiatan atau output swaklola ini. Kemudian, oh ya, ketentuannya, pelaksana swaklola ini dia kan harus punya kemampuan, dia punya tupoksi, dia punya kemampuan, punya tupoksi, punya peralatan gitu ya, pokoknya punya resource lah, punya sumber daya untuk melaksanakan sendiri. Nah, ketika kita membuat tim pelaksana, maka di dalamnya itu 50%, nggak boleh lebih dari 50% kalau kita mau menggunakan tenaga ahli. Jadi kalau misalnya tim pelaksana kita ada 10 orang, berarti tenaga ahlinya yang boleh masuk sebagai tim pelaksana itu 4 orang. Nggak boleh lebih, misalnya 5, oh itu beda lagi nanti. Beda lagi tipenya, beda lagi perlakuannya. Apalagi ketentuannya ya. Habis itu, lanjut deh. Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya, tulis aja di kolom chat. Nanti ada Pak Arthur yang jawabin. Ada juga Pak Muhlis. Sebenarnya kita ini seperti diskusi ya Pak ya. Cuman kok kesannya kayak saya sendiri yang ngomong ya. Nah, kita lanjut deh ke tipe 2. Nanti ada waktunya untuk diskusi. Iya, benar. Ya, siap. Iya, bentar nyalain AC. Udah mulai hot. Nah, kita masuk di pelaksanakan swaklola tipe 2. Nah, kalau kita perhatikan, jadi kalau Bapak Ibu megang slide gitu ya, Bapak Ibu perhatikan sebenarnya swaklola tipe 2, 2 maupun 3 ataupun 4 itu di dalamnya pasti ada garis ini dan ada tulisan kesepakatan kerjasama dan kontrak swaklola. Artinya apa? Pelaksanaan swaklola tipe 2, 3 maupun 4 itu kita awali dengan MOU atau kesepakatan kerjasama. Kayak misalnya gini nih, oh saya tadi belum cerita contohnya ya yang tipe 1 ya, kelewatan saya. Saya balik deh, mumpung ingat. Maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau contoh swaklola tipe 1 bisa tadi diklat ya, bisa dari diklat misalnya BKPSDM mau membuat acara pelatihan sendiri, acara sendiri itu menggunakan narasumbernya dipanggil, mereka punya aula sendiri. Nah, itu bisa dilaksanakan secara cepat. Dan bisa dilihat, oh ternyata daripada di hotel, kita di aula aja deh gitu kan.
Nah, itu di situ terlihat efisien dan efektif. Nah, kalau yang di sini, di contoh di sini adalah misalnya Bapeda, oh terlalu berat, bentar. Gini aja deh, saya sama Pak Muhlis dulu deh. Saya sama Pak Muhlis udah chat-chatan tuh. Nanti ya kita tanggal sekian mau bikin acara. Oh iya Pak, nah itu udah terbentuk yang namanya kesepakatan kerjasama deh. Saya sama Pak Muji dulu. Baru nanti ketika pelaksanaannya, oh nanti saya dihubungi Pak Muhlis, oh ternyata moderatornya ada Pak Arthur. Nah, itu. Kalau contoh secara realnya, misalnya Bapeda itu melakukan MOU. Jadi Bapeda kepala dinasnya melakukan MOU sama rektor Fakultas Teknik. Nah, setelah ber-MOU, nanti akan ada yang namanya rencana anggaran biaya. Jadi nanti dari pelaksana swakelola ketika udah ACC, oh yaudah deal nih kita bikin kerjasama. Tapi kami ya yang bikin RAB-nya. Nah, ketika sudah membuat RAB disesuaikan dengan pelaksana swakelola, maka nanti muncullah DIPA, muncullah DPA. Baru nanti ketika sudah ada pelaksananya, bisa jadi tim pelaksananya ada nama Pak Arthur di dalamnya, gitu ya Pak Arthur ya. Terus penyelenggara swaklola di dalam tipe 2 itu di sini ada tim persiapan dan ada tim pengawas. Nah, itu ditetapkan oleh PA-KPA. Ketika di dalam kontrak swaklola ini memerlukan pengadaan barang jasa melalui penyedia, maka tetap kita gunakan atau laksanakan seperti halnya aturan dalam penyedia. Jadi yang penting Bapak Ibu pahami bahwa di dalam pelaksanaan swakelola ini tidak serta-merta kita itu kerjasama sama semua KLPD, enggak. Tapi ada persyaratannya. Ada kerjasama tersebut bisa dilaksanakan jika KLPD pelaksana swakelola tersebut memiliki kemampuan atau tupoksi sesuai output yang kita inginkan. Misalnya tadi, kayak Bapeda tadi kan mau bikin Bapeda sama Fakultas Teknik mau bikin apa ya? Mau bikin penelitian tentang Fakultas Teknik Lingkungan ya, penelitian tentang efek gas rumah kaca. Nah, jadi di situ nanti adalah setelah ber-MOU, nah di dalamnya baru kita lakukan yang namanya kontrak. Terus selain dia memiliki tupoksi, jadi kayak si Fakultas Teknik Lingkungan tadi memang tupoksinya sesuai dengan output kita, jadi outputnya si Bapeda tadi adalah mau mengukur efek gas rumah kaca misalnya. Nah, di situ kan sesuai tuh sama teknik lingkungan. Nah, itu bisa. Tapi nggak bisa kalau misalnya kita Fakultas Tekniknya teknik mesin, buat mengukur efek gas kaca. Nah, itu nggak bisa. Jadi memang harus disesuaikan apa sih tupoksi dari KLPD pelaksana swaklola ini. Terus bisa juga kita bekerja sama dengan BLU, Badan Layanan Umum. Bisa Badan Layanan Umum daerah, bisa juga contoh Badan Layanan Umum daerah tuh misalnya rumah sakit gitu. Atau kayak ini, Dinas Kesehatan misalnya, PA-KPA yang memiliki anggaran bekerja sama dengan KLPD pelaksana swakelolanya adalah rumah sakit yang sudah BLU untuk misalnya memberikan layanan pemusnahan limbah medis. Nah, terus selain BLU bisa juga dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri. Oke, lanjut di swaklola tipe 3. Kalau di swaklola tipe 3, nah sama kan konsepnya, sebenarnya ada kesepakatan kerjasama antara pimpinan organisasi kemasyarakatan bersama PA-KPA yang memiliki anggarannya. Nah, kalau
Bapeda tadi kerjasama bersama perguruan tinggi swasta. Nah, itu masuknya tipe 3. Kenapa? Karena penyelenggaraan swakelola tipe 3 ini memiliki persyaratan. Persyaratannya, salah satunya itu berbadan hukum yayasan atau perkumpulan. Jadi dia itu berbentuk yayasan atau perkumpulan. Di dalam PRLM sendiri ada 9 syarat untuk organisasi kemasyarakatan ini. Terus ada NPWP, terus harus pajak sudah dilengkapi, punya struktur organisasi yang jelas, punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan dia bidangnya itu harus kegiatan yang memang ada hubungannya dengan output apa yang kita ingin dapatkan. Terus ada kemampuan manajerial, ada pengalaman teknis, ada neraca keuangan yang udah diaudit, punya kantor dengan alamat yang benar. Terus kalau misalnya ormas tersebut melakukan kemitraan harus mempunyai perjanjian kerja kemitraan. Dan dari semua tipe, sebenarnya penyelenggaraan swakelola tipe 3 ini yang paling rinci. Artinya benar-benar harus dilengkapi dari ke-9 item tadi. Nggak bisa serta-merta kita ujuk-ujuk, kamu ya bikin ormas, ntar kita kerja, nggak bisa kayak gitu. Kalau contohnya itu misalnya dinas olahraga dan pemuda dan keolahragaan, Dispora gitu, itu bekerja sama misalnya ormasnya KONI. Nah, KONI ini tugasnya adalah membina atlet. Nah, jadi ketika output yang kita inginkan sesuai dengan tugas fungsi pokoknya dari ormas tersebut, maka kita bisa melaksanakan. Nah, sekarang yang tipe 4. Tipe 4 ini swakelolanya sedikit berbeda. Jadi sedikit aja bedanya. Jadi di sini semua tim persiapan, tim pelaksana maupun tim pengawas itu berada di bawah pimpinan kelompok kemasyarakatan. Nah, artinya mereka bisa memberikan usulan. Mereka bisa memberikan usulan kepada PKPA, kepada PPK. Jadi usulan mereka itu nanti yang bisa dibuatkan sampai muncul RAB, sampai muncul spek, sampai akhirnya terbentuklah DIPA atau DPA. Kesepakatan kerjasama ini nanti dilaksanakan dulu oleh PAKPA penanggung jawab anggaran bersama penanggung jawab Pokmas. Nah, jadi siapa penanggung jawab Pokmasnya? Itulah nanti kesepakatan kerjasama. Barulah nanti kita melaksanakan kontrak swakelola antara PPK dengan pimpinan kelompok kemasyarakatan. Untuk persyaratan pelaksana swakelola tipe 4, itu dia punya 5. Kalau di dalam PRLM itu ada 5. Tapi di dalam poin 1 sampai poin 5 itu kata hubungnya itu dan garis miring atau, sehingga kita boleh melengkapi salah satu. Nah, jadi memang untuk pelaksana swakelola tipe 4 ini benar-benar menjadi sebuah jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar merasa diperhatikan oleh pemerintah. Nah, tapi syaratnya apa? Nah, syaratnya punya surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau misalnya Karang Taruna, dia punya surat pengukuhan, walaupun dikeluarkan oleh misalnya pejabat berwenangnya adalah kepala desa, itu bisa diakui sebagai kelompok kemasyarakatan. Terus memiliki struktur organisasi atau pengurus, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, terus alamatnya jelas. Nah, yang paling penting adalah di poin 5. Kalau menurut saya itu paling penting poin 5. Memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa yang diswakelolakan. Nah, ini nih yang paling penting. Kalau contoh realnya di masyarakat itu adalah serasi, program serasi.
Serasi itu namanya singkatan dari Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani. Jadi kelompok masyarakat yang tergabung di dalamnya itu benar-benar merasa diperhatikan oleh pemerintah, dan PAKPA penanggung jawab anggarannya itu adalah Dinas Perkebunan Hortikultura, pokoknya dinas atau dinas pertanian, ya mungkin beda-beda di setiap daerah penamaannya. Yang jelas dinas tersebut bekerja sama dengan kelompok kemasyarakatan. Dan sebenarnya di dalam pelaksanaan swaklola tipe 4 ini bisa memberikan dampak yang signifikan. Kenapa? Karena ketika masyarakat itu merasa diperhatikan, mereka akan memberikan lebih. Jadi sebenarnya simpelnya gini, misalnya nih kita ngajakin mereka, oh kita bikin yuk, misalnya ngerehab saluran irigasi yang tersumbat gitu di wilayah mereka. Yuk kita sama-sama gitu membuat saluran irigasi kecil-kecilan itu biar sawah Bapak Ibu lancar pengairannya. Nah, mereka itu dengan diperhatikan seperti itu saja, mereka udah mulai, oh ayo dong kita gini. Mereka udah ngajakin, apalagi di desa gitu ya, mereka yang gotong royong dan kedekatannya masih sangat dekat, nggak seperti yang di kota-kota besar gitu ya. Jadi mereka tuh bakalan, oh ini, ayo deh saya mau nyumbang, misalnya nih, mau nyumbang pasir deh, oh saya mau nyumbang tenaga aja, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sama-sama merasakan manfaat dari apa tadi yang dibikin, saluran air ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di dalamnya tadi, di dalam swaklola tipe 2, 3, dan 4, nilai pekerjaan yang tercantum itu udah harus termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh melalui penyedia. Jadi artinya, walaupun si masyarakat tadi seneng gitu, ini saya mau nyumbang ini, saya mau nyumbang tenaga, tapi ketika kita rasa, wah jangan juga nih, kasihan gitu, yang diperlukan banyak, pasir yang diperlukan atau batu yang diperlukan itu banyak, ada 20 rit misalnya, nah itu kita usahakan sudah tercantum di dalamnya, artinya kita membeli, jadi beli bahan, beli bahan, beli tanahnya, beli tanah uruknya misalnya, beli batu, terus peralatan yang diperlukan apa, nah itu bisa dibeli. Nah, kalau kita ternyata perlu tukang atau perlu tenaga ahli dalam ini, kita bisa minta penyedia, misalnya jasa konsultan, penyedianya. Nah, kenapa di dalam slide ini saya masukkan bentuk kontrak? Karena tadi di dalam pelaksanaan swaklola itu tetap memerlukan penyedia. Sehingga kita akan melaksanakan pengadaan barang jasa yang melalui penyedia akan tetap mengikuti prosedur yang sudah ada. Misalnya ini kan kita lagi bahas bentuk kontrak nih. Seringkali kadang-kadang untuk bukti pembelian atau pembayaran yang di bawah kurang dari 10 juta untuk barang maupun jasa lainnya, itu kadang ditambah-tambahin dengan yang tidak perlu. Misalnya, tolong tambahin surat order, tolong tambahin surat pesanan, terutama dari bendahara. Nah, itu yang kadang membuat bertambah-tambah, atau malah si pejabat pengadaannya disuruh tanda tangan di belakang nota tersebut, PPHP suruh tanda tangan, PPK disuruh tanda tangan, gitu kan. Jadi sesuatu yang simpel akhirnya menjadi lebih rumit. Yang misalnya kita, contohnya yang kwitansi misalnya yang sampai 50 juta untuk barang sama jasa lainnya. Ketika udah masuk nih ke bendahara, mereka tuh ngumpulin, setelah dikumpul-kumpulin gitu ya berkasnya, ternyata setebal ini. Padahal kwitansi kan sebenarnya 1 lembar tipis. Tapi dikumpul jadi tebal itu, udah minta surat pesanan, minta tambahin cover, wah pokoknya ribet deh. Nah, untuk surat, jadi padahal udah dijelaskan
Kalau surat pesanan itu hanya untuk e-purchasing. Dan saya menceritakan ini sejak tahun 2018, udah sejak Perpresnya keluar, udah dijelasin gitu ya, sampai tahun 2020 pun masih ada beberapa bendahara yang tetap minta surat pesanan untuk barang jasa lainnya di bawah 10 juta. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat Bapak Ibu. Kalau untuk surat perintah kerja ini adalah pengadaan langsung yang biasanya dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Nah, makanya di skema tadi, di dalam skema swaklola di dalamnya ada UKPBJ maupun PP. Nah, kalau UKPBJ masuknya di sini, di atas 200 juta untuk barang konstruksi jasa lainnya. Kalau konsultansi di atas 100 juta. Kalau untuk pekerjaan konstruksi sendiri itu menggunakan peraturan sesuai perundang-undangan, yaitu kalau yang terbaru adalah Peraturan Menteri PU nomor 14 2020. Jadi memang kalau pengadaan barang jasa itu tidak serta-merta hanya satu aturan yang kita pegang, tapi sebenarnya ada berbagai macam aturan dan ada berbagai macam keilmuan yang harus kita ketahui. Oke. Nah, pertanyaannya, kita lagi melaksanakan swaklola nih. Terus gimana dong kalau terjadi keadaan kahar? Jika terjadi keadaan kahar misalnya, kayak misalnya gini, swaklola tipe 1 misalnya diklat. Diklat itu kan mengumpulkan banyak orang. Keadaan kahar contohnya adalah pandemi COVID-19 ini. Nah, itu kan nggak bisa lagi dikumpulkan orang banyak, nggak mungkin dikumpulkan. Artinya ini salah satu contoh keadaan kahar. Terus gimana? Kalau terjadi keadaan kahar, padahal kita tetap harus ada output. Selama anggarannya masih ada, artinya belum terpotong gitu ya Bapak Ibu, kita bisa tetap laksanakan. Mungkin dengan cara yang berbeda. Misalnya seperti ini, dengan cara webinar secara online, mungkin nanti sertifikasinya secara online juga. Nah, dan kita lihat jika ternyata bisa dilanjutkan, maka bisa kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah, kita ini aja, ditunda dulu kalau bisa ditunda. Begitu juga kalau terjadi kegagalan. Nah, jadi pernah ada cerita di program Serasi itu, ketika itu misalnya nih outputnya adalah hektar ya, hitungannya hektar. Outputnya adalah 1000 hektar, ternyata banjir dan baru bisa dikerjakan 500 hektar. Nah, ketika terjadi kegagalan tersebut, maka tim pelaksana kan melaporkan tuh sama PPK, "Duh Pak, ini lagi ada keadaan yang bisa bakalan gagal gitu." Nah, dari kegagalan tersebut, apakah tim dari penyelenggara swaklola ini dikenakan sanksi? Oh, tentu tidak. Berbeda dengan penyedia. Kalau di dalamnya ada penyedia, oke lah dikenakan sanksi. Tapi karena ini adalah swaklola, jadi kalau gagal itu, maka kita itu akan yang namanya mengevaluasi lagi, kita memperbaiki lagi apakah nanti akan ditindaklanjuti atau bagaimana, itu nanti adalah keputusan dari PPK. Oke, saya lanjut. Anggaplah tadi pelaksanaan swaklolanya udah selesai. Nah, ketika pelaksanaannya sudah selesai, maka kita lakukan yang namanya pembayaran. Di dalam pembayaran tadi, ada tenaga kerjanya yang kita bayar, ada pembayaran tenaga ahli, ada pengadaan peralatan atau suku cadang, atau pengadaan bahan atau material. Nah, pembayaran ini, balik lagi ke sini, pembayaran ini tadi, kalau misalnya dia menggunakan penyedia, dia mengikuti bentuk kontrak ini. Nah, kalau di dalamnya ada pembayaran tenaga ahli, misalnya pembayaran tenaga tim gitu ya, ternyata ada honor, kalau di tempat Bapak Ibu udah masih boleh menerima honor, maka boleh dibayarkan juga. Kalau di tempat saya udah nggak boleh lagi ada honor, karena dianggap udah ikut di dalam
tunjangan. Jadi udah nggak boleh lagi nerima honor apapun. Untuk pengawasan dan pertanggungjawaban, nah siapa nih yang berperan? Yang berperan adalah tim pengawas. Dia kerjaannya ngapain? Mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola. Jadi tim pengawas itu kalau di dalam unit kompetensi, tim pelaksana itu akan memberikan laporan. Laporannya itu bentuknya seperti kurva S. Nah, jadi kalau dari kurva S itu sebenarnya susah dibuat, tapi kalau dibaca gampang. Kalau kecepatan dia kelihatan, kurva S-nya bakalan ke sini. Gimana ya, saya pengen gambar di sini. Gimana caranya ya Pak biar bisa gambar? Ini ya. Nih misalnya. Seperti itu. Saya gambar di sini ya. Jadi misalnya ini kurva S nih, ini rencana nih. Terus Dan Bu Mutiara, waktu mungkin masih tersisa sekitar 5 menit kan, masih ada ya 4-5 lagi ya. Pas kayaknya ya. Pas aja, nggak banyak. Siap. Nggak terasa ya Pak ya. Jadi kalau misalnya lebih cepat, kurva S-nya itu akan di depan. Tapi ketika lebih lambat atau hampir gagal, dia akan terlihat di bawah dari kurva S. Oke. Nah, kemudian menganalisa status perkembangan swakelola, dan disitulah nanti tadi kita tahu gagal apa enggak, bisa dilanjutin apa enggak. Nah, disinilah perlu nanti kita bisa ngambil tindak lanjut terhadap kejadian. Terus ada isu-isu atau kesempatan, bisa nggak diselesain? Kalau bisa diselesain kita lanjut, kalau enggak ya udah dilanjut ke next year, tahun berikutnya. Oke. Nah, terus pelaporan secara berkala, terutama tentang pekerjaan tadi dan penggunaan keuangan. Apalagi terhadap realisasi fisik. Itu benar-benar harus diperhatikan. Masalah fisik, masalah waktu, apalagi masalah keuangan. Untuk penyerahan, penyerahan hasil pekerjaan ini nanti dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan selesai 100%. Jadi tim pelaksana menyerahkan pekerjaan swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima. Nah, jadi skemanya itu gini, tim pelaksana akan memberikan laporan berkala kepada PPK, baru nanti itu untuk kemajuan pelaksanaan dan penggunaan keuangan. Tapi untuk hasil pekerjaan swakelola, tim pelaksana akan membuat berita acara serah terima kepada PPK. Dan pelaksanaan ini diawasi oleh tim pengawas secara berkala. Kemudian PPK akan menyerahkan lagi kepada PAKPA. Nah, PAKPA inilah nanti yang menugaskan PJPHP atau PPHP, bukan pejabat pemberi harapan palsu ya, tapi pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Nah, dia akan melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan swakelola yang diserah terimakan. Nah, selesailah tahapannya, seluruh tahapannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosen dengernya dan nggak terkantuk-kantuk gitu ya. Untuk format-format nanti bisa saya share di grup. Kan udah ada grupnya, saya udah di-add sama Pak Muhlis tadi. Nah, saya ngiklan dikit ya, jangan lupa besok. Bukan, Ding, hari Rabu. Hari Jumat, Bu. Salah. Rabu ya. Tanggal 5. Iya nih, saya ikut apa ya? Procurement Narasumber Award. Nah, padahal Pak Arthur ini ikut juga. Pak Muhlis juga sebenarnya ikut, cuman ini pada pengen dukung saya katanya. Iya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa daftar ya. Nanti ketemu lagi sama saya di hari Rabu tanggal 5. Oke deh, kayaknya itu aja dulu dari saya. Habis ini kita silakan diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Arthur. Silakan Pak C. Ya. Terima kasih Ibu Mutiara, sangat mencerahkan semua yang dibahas tentang swakelola, mulai dari tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Intinya bahwa pekerjaan swakelola itu terdiri dari 3
unsur tim, yaitu pertama tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Di mana pada beberapa tipe swakelola, tim persiapan, dan tim pengawas itu dapat merangkap. Nah, nanti tinggal dilihat sendiri di tipe swakelola bagian mana yang tim persiapan dan tim pengawasnya dapat dirangkap. Terus, pada tim pelaksana yang melibatkan ahli dari luar instansi tidak boleh melebihi 50% dari tim yang dibentuk oleh instansi. Nah, mungkin lebih lanjut, apabila ada yang ingin bertanya, kita akan dibukakan unmute oleh host. Silakan, yang ingin Pak. memperjelas dari pertama Pak Muhammad Yahya. Ini tadi setengah jalan Pak Yahya udah langsung reset. Mudah-mudahan nggak lupa ya pertanyaannya Pak Yahya. Silahkan kalau Pak Yahya masih standby di depan komputer, silahkan Pak Yahya. Panggilan kedua Pak Yahya, sepedanya nanti hilang Pak. Pak Yahya sudah, Pak Yahya silakan. Sudah kedengaran Pak? Halo? Waduh. Halo? Oh, suaranya kecil sekali, Pak. Halo? Halo? Pak Yahya, jarang-jarang loh punya kesempatan langsung bertanya ke Ibu Mutiara kan, apalagi ada sutradara nih langsung disaksikan langsung kan, besok-besok jadi artis Pak. Halo? 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 Ya, halo? Waduh. Saya dengernya halo, halo, ya halo. Iya. Udah dengar Pak? Pak Yahya, oke. Kedengaran Pak, coba. Udah kedengaran ya Pak tuh? Kedengaran Pak Yahya. Begini Pak, makasih ya atas kesempatannya. Ini terkait swakelola, di mana tadi ada prinsipnya bahwa salah satunya tidak diminati oleh pelaku usaha. Ini maksud saya Pak, swakelola jenis ini yang seperti bagaimana Pak? Di mana pada dasarnya kalau swakelola jenis konstruksi itu semua penyedia Pak meminati. Nah, terus kedua, pekerjaan swakelola ini memakai RAB. RAB yang dimaksud di sini apakah memakai analisa konstruksi? Kalau misalnya dia PBJ ya Pak, apakah dia memakai analisa konstruksi atau tidak? Nah, bahasanya selalunya mengatakan RAB. RAB itu kan bisa saja tanpa ada analisanya. Dan pemahaman saya, Pak, kalau swakelola itu memakai analisa, setidaknya ada nuansanya ekonomisnya. Artinya berbahasa keuntungan orang. Di situ kan diatur, Pak. Misalnya pekerjaan pasangan batu. Hanya koefisien pekerjaannya kan pekerjaan dalam satu kubikasi itu koefisien material batunya 1,2 kubikasi. Itu kan sudah ada keuntungan Pak 0,2. Bila mana 0,2 itu tidak hilang, tidak ada terhambur. Jadi maksud pertanyaan saya Pak, apakah pekerjaan swakelola ini bisa tidak memakai analisa konstruksi? Contoh misalnya pekerjaan dana desa Pak, di mana rata-rata di tempat kami dana desa itu dikelola secara swakelola namun memakai analisa. Jadi di sini pemahaman kami, saya Pak secara pribadi rancu. Oke Pak. Iya. Udah dengar Pak ya, Pak tuh. Ya, 3 pertanyaan Pak ya. Iya. Oke, makasih Oke. banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Yahya. Sehat-sehat terus Pak. Nah, jadi mungkin saya bisa kerucutkan 3 pertanyaan dari Pak Yahya. Yang pertama itu tentang swakelola itu tidak diminati.
Yang kedua, swakelola yang menggunakan RAB, kan? Yang ketiga, bisakah tanpa menggunakan RAB seperti swakelola untuk di desa-desa? Mudah-mudahan bisa apa Satu-satu boleh ya? mewakili, bisa Nanti mewakili dari ingetin saya lagi. Silakan, Bu, Iya, narasumber. kalau untuk barang jasa yang tidak diminati gitu ya, jadi barang jasa tersebut itu dilihat dari segi nilai, lokasi, atau sifatnya itu memang tidak diminati oleh pelaku usaha. Jadi misalnya pemeliharaan rutin, skala kecil gitu, atau sekedar penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu, suar, atau pengadaan barang jasa yang ada di lokasi terluar dari atau yang jauh gitu, pokoknya terpencil lah. Atau misalnya renovasi rumah yang tidak layak huni, itu kan penyedia itu merasa, ngapain saya ikutan itu, kan artinya nggak ada nilai untuk dijadikan profit gitu. Jadi kalau nggak ada, intinya kalau nggak ada profitnya itu, penyedia nggak bakalan mikir mau ngikut gitu, Pak. Terus pertanyaan kedua apa tadi, Pak? RAB, tentang RAB-nya, apakah pakai RAB analisa Tipe konstruksi? berapa nih, Pak? Nah, mungkin kalau tidak salah ya, kalau tentang RAB mungkin tipe 2 antara ke Kementerian Pekerjaan Konstruksi dengan ke tipe 3 dengan ke swakelola tipe yang ketiga kepada pekerjaan konstruksi. Oke. Kalau RAB, terus RAB. Jadi kalau RAB itu untuk tipe 2 ya? 2 apa 3 sih? Ya udah tipe 2 aja deh, anggap saya asumsikan tipe 2 aja. Jadi kalau tipe 2 itu si pelaksana swakelolanya itu akan menyampaikan RAB dulu. Nah, kalau misalnya di dalam RAB itu ternyata ada pengadaan yang melalui penyedia tadi, misalnya tadi dirinci, terus ada bahan, ada material gitu ya tadi ya. Nah, itu kalau tergantung lagi KLPD si pelaksana swakelolanya ini, apakah mau melakukannya melalui kontrak terpisah atau RAB tersebut udah masuk dalam kontraknya. Jadi sebenarnya tergantung dari tergantung si pelaksana swakelolanya. Nah, kalau tipe 2 ini ya. Tapi kalau penyusunan RAB dari tipe 3 dan 4, jadi organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat itu menyampaikan RAB, baru PPK itu mereview atas usulan proposal atau RAB dari pelaksana swakelola tipe 3 dan 4. Nah, ketika di dalamnya, kayak tadi misalnya ada rincian transportasi, uang harian, penginapan, pokoknya kebutuhan apapun, pengadaan barang jasa, itu nanti harus dimasukkan di dalam kontrak swakelola. Itu, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu Mutiara. Mudah-mudahan Pak Yahya artinya bisa mewakili pertanyaan Pak Yahya, kan mudah-mudahan puas lah Pak, kan. Nanti lanjut di dalam grup. Japri. Biar Japri lebih atau kita diskusi di grup gitu kan ya. Nah, terus yang kedua adalah Pak Amiruddin Tali. Sepertinya orang dari Makassar ini. Pak Amiruddin. Halo Pak Amiruddin. Mendengar suara saya, silahkan host juga bisa di-unmute Pak Amiruddin. Pak Amiruddin sudah saya chat untuk dibuka. Kalau masih ada. Pak Amiruddin.
Oke, mungkin Pak Amarudin lagi ada kegiatan yang lain. Saya ke Pak Kuswoyo. Pak Kuswoyo, silahkan Pak. Kalau Pak Kuswoyo hadir, Siap, nah, siap, oke, mungkin. siap. Langsung Pak Kuswoyo. Ya. Silakan Izin Pak. bisa tanya ke Bu Mutiara atau yang lain bertemu narasumber. Nah, tadi kan disebutkan untuk swaklola tipe 1. Jadi ada SK dari pihak KPA terkait organisasinya seperti pengadaan yang swaklola. Pertanyaan saya, apakah SK yang swaklola itu jadi satu dengan SK pengadaan yang lain? Misalkan, jadi di situ satu SK tapi isinya macam-macam, baik untuk swaklola maupun untuk pengadaan langsung. Ini untuk di bagian, karena di bagian tidak ada tender kan, nggak ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebetulan di OPD saya, di OPD kami itu di bagian humas, kalau dulu sekarang Prokompis, itu mengelola kegiatan dengan media. Itu pasnya kegiatan advertorial atau kerjasama dengan media itu masuk di tipe berapa? 3 atau 4? Kegiatan apa Pak? Kerjasama dengan mass media. Jadi di situ ada media massa. Iya betul, media massa. Itu cocoknya masuk tipe 3 atau tipe 4. Kalau kemarin saya coba arahkan ke tipe 3 sih kalau saya bener apa enggak itu. Kerjasamanya ke tipe. Saya langsung jawab ya Pak, jangan dimatiin dulu. Siap, enggak, masih ada satu lagi. Oh ada lagi. Oke. Jangan cuma 2 Pak, kasih yang banyak. Aduh, jangan gitu Pak C. Malu aku Pak C. Yang ketiga, itu di kelurahan kan, di dana. Belum saya juga ikut di dana kelurahan. Tadi yang disebutkan, kalau saya memang di kelurahan itu ada tipe, kita kan tipe 4 ya, tipe 4. Di situ ada konstruksi. Kebetulan untuk RAB-nya itu minta bantuan ke pendamping kelurahan, yang kebetulan dia juga warga di kelurahan itu. Pertanyaannya, apakah untuk item barang, jadi barang materialnya, itu harus dikeluarkan untuk pengadaan langsung dengan toko, atau bagaimana? Mohon petunjuknya Bu Mutiara. Oke. Saya jawab satu-satu ya. Langsung, apa jelas Bu ya? Pertanyaannya? Kayaknya jelas, dan jangan di-mute dulu Pak. Kalau SK itu sebenarnya nggak ada format baku, dan juga di Perlem nggak diatur mau digabung atau enggak. Kalau saya sih sebenarnya, kalau saya lebih suka sesuatu itu simple. Artinya kalau satu SK bisa mewakili semua, ya udah nggak apa-apa digabung aja. Toh nanti tanda tangan satu kali aja. Tapi kalau ada yang pengen membuat SK-nya terpisah, ya nggak masalah juga, nggak salah juga gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi, media massa. Iya. Saya bertanya dulu, media massa ini dia tuh siapa, sebagai apa gitu? Jadi ini kan untuk kegiatan informasi pembangunan. Jadi di Pemda itu kan ada kegiatan proses pembangunan. Jadi kegiatan-kegiatan kabupaten, pemkab, yang itu butuh nanti masyarakat biar tahu, biar baca. Jadi kita kerja dengan media, nanti muncul di media. Jadi ada satu kolom, kadang satu kolom, kolom. Gitu. Dan baik, media di sini ada misalnya ada 5, kita 5-5-nya kita laksanakan. Kita 5, jadi nggak cuma satu. Baik, pertanyaan saya lagi, medianya ini dia punya pengukuhan sebagai organisasi masyarakat. Kalau dia nggak punya, jadi sebenarnya kan tipe 3 itu ada persyaratannya Pak. Nah, salah satunya adalah dia mana tadi? Bentar, saya sambil buka. Saya buka kitabnya juga. Nah, kalau di tipe 3 ini kan ada 9 tuh syaratnya. Nah, dari 9 syarat itu, yang pertama dia berbadan hukum yayasan atau perkumpulan. Kalau media massanya ini adalah penyedia, khawatirnya sebaiknya sebagai penyedia. Tapi kalau dia masuk sebagai syarat ormas gitu ya, salah satunya berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang mendapat pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. Nah, itu Pak. Karena kesulitannya gini, jadi kalau media otomatis dia punya badan hukum. Mau kita masukkan di penyedia, itu nggak bisa, karena di DPA, itu satu nama DPA, kerjasama dan media, itu munculnya sampai 5-10. Jadi media ini. Kalau kita buat untuk penyedia kan nggak mungkin. Satu itu ketemu satu penyedia kan nggak mungkin. Jadi satu rekening untuk 10 penyedia kan nggak mungkin. Jadi kalau
dengan langsung nyebut ini kan mungkin bisa. Oke, berarti kalau dia memang memenuhi persyaratan penyelenggara swaklola, berarti dia masuk ke swaklola tipe 3, Pak. Tidak aja. Iya. Karena kan 9, dia penyelenggara swaklola tipe 3 itu ada 9 yang harus dipenuhi. Kalau si tadi memang memenuhi ke-9-nya, maka memang silahkan dilaksanakan secara swaklola. Kalau Apalagi tidak, kata Bapak tadi kan bilang justifikasi kalau sebagai penyedia udah nggak mungkin gitu kan ya. nggak mungkin karena satu rekening untuk 9 medianya lain-lain gitu. 9. Nah, tadi tipe apa? Pertanyaan ketiga apa tadi Pak? Kelurahan tipe 4. Kelurahan, dana kelurahan itu kan lebih ke tipe 4 tuh. Pokmas kan. Oh, dana kelurahan. Dana kelurahan. Oh. Yang tadi pertanyaan yang terus? tadi Cipra itu. Jadi untuk pekerjaan konstruksi, misalkan pekerjaan konstruksi. Iya, untuk pekerjaannya dari warga kelurahan. Cuma kan di situ di RAB-nya kan muncul ada item semen, pasir. Oh, oke. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah kalau misalnya tipe 4. Jadi di dalam pembuatan RAB-nya itu nanti kita jelaskan, oh, pembayaran tenaga kerja sekian, walaupun orang yang digunakan adalah bagian dari masyarakat itu. Gitu, terus Pak. itu perlu nggak kontrak normatif pengadaan langsung dengan toko material? Iya, karena Pak. ada material, tetap ya? Iya, tetap pakai bentuk kontrak yang tadi saya tampilkan. Kalau di bawah 10 juta nota sampai 50 juta kwitansi, tetap pakai gitu, Pak. Nah, tapi kalau tim pelaksana jangan dimasukin sebagai tenaga kerja tadi yang dibayar gitu. Kita ya, keluarkan Pak. masuk honor. Iya, gitu Pak. Sudah, jangan. Kalau honor itu kita masukkan. Sudah sarankan keluar. Bapak udah keren, mantap. Oke, clear ya Pak ya. Clear. Makasih. Oke. Ya, Makasih Prof. Makasih. Ya Bu Ramadhani. Nah Pak Haji mungkin udah selesai rapat nih. Saya lihat beliau udah standby. Mungkin Pak Muji mau menambahkan? Oh silakan. ya, aduh, halo Pak Muji, lama sekali tidak bersua. Sehat ya. Pak. Terima kasih pada Bu Muti yang hadir dalam acara ini. Bisa didengar suara saya Pak Aceh? Bisa ya? Jelas Pak, jelas. Bisa, jelas Pak. Ya, tadi yang kerumitan di media tadi itu termasuk pengadaan yang dikecualikan. Nah, pakai itu aja Pak, pengadaan yang dikecualikan kita. Kalau dia betul. Sebagai penyedia ya, sebagai penyedia bukan dikecualikan. Kalau dia sebagai penyedia swaklola ya, apakah dia ormas atau apa dia koran tadi. Ya sebenarnya simpel aja Pak. Kalau nggak bisa seperti tadi ya ikutlah pengadaan yang dikecualikan gitu. Itu aja lah. Silakan dilanjut lagi terus. Ya, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Muji. Terus selanjutnya adalah Ibu atau Bapak Undang Ruhendi. Silakan Pak Undang Ruhendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya dari Karawang. Karawang. Halo? Ya, langsung silakan Pak. Ya, pertanyaan pertama gini Pak. Swaklola tipe 2 ya. Masalah PNBP Pak. Ya. Ini untuk pengadaan biasanya ini barang-barang yang bukan kependudukan oleh instansi pemerintah lain, masalah PNBP. Terus yang kedua mengenai PPN dan PPH-nya swaklola tipe 3 dan tipe 4 Pak. Terus seandainya terjadi dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai, itu bagaimana? Apakah uangnya dikembalikan? Apakah ini dilanjut? Karena ini seandainya sudah mepet tahun anggaran, udah akhir Desember gitu ya. Terima kasih Pak. Ibu ya, mohon maaf ini Bu ya. Itu PPN PPH, lalu pekerjaan sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya langsung mungkin Bu Mutiara. Pak Muji aja deh. Mumpung ada Pak Muji tuh. Atau saya. Apa nih? Belum jelas saya pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaannya PNBP-nya ini maksudnya apa nih? Pak Undang, silakan Pak kalau mau siapa tahu ada yang bisa disampaikan.
Ini apakah ya, dia ini tuh contohnya begini ya, ada misalnya buku KIR, ya. Kita kan Pemda nih membutuhkan buku KIR, ke Kementerian gitu ya. Itu kan soal kelola tipe 2. Siap. Munculnya PNBP, Pak, ya, Ibu ya, PNBP. Terus yang kedua pertanyaannya masalah swaklola tipe 3 dan tipe 4, masalah PPN-PPH-nya. Terus yang ketiga, mengenai pelaksanaan pekerjaan seandainya untuk pekerjaan konstruksi ini tidak selesai. Sedangkan anggaran ini sudah di ujung bulan Desembernya. Bagaimana mekanismenya? Apakah ini uangnya dikembalikan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Ya. Jelas, Bu, ya. Silakan. Siap. Kalau PNBP untuk swaklola tipe 2, ketika udah ada diketahui tarifnya gitu kan, jadi semua kebutuhan pengadaan barang jasa itu dimasukkan di dalam kontrak swaklola. Artinya kalau tadi ada PNBP, ya udah masukin angkanya, misalnya angkanya 500.000, ya udah dimasukin 500.000 untuk buku apa tadi, buku KIR ya. Nah, kalau untuk PPN PPH swaklola, ketika yang dilaksanakan totalan swaklola ini nggak pakai PPN PPH, kecuali di dalamnya ada penyedia. Jadi misalnya beli ATK, ya ATK-nya tetap pakai penyedia PPN. Kalau di dalamnya ada pembayaran tenaga ahli, ya tetap kita potong dengan pajak PPH, pajak penghasilan, gitu. Terus kalau misalnya pekerjaannya tidak selesai, ya tidak bisa dibayarkan full, Pak. Sesuai, pokoknya realnya berapa, ya segitu yang dibayarin. Jadi misal ternyata pekerjaan cuma 50%, ya udah berarti duitnya juga cairnya 50%, Pak. Gitu, Pak. Gimana Pak Muji? Ya, nih. Ini. Boleh tambahin nih, Pak. Lanjut sedikit, Pak. Lanjut sedikit. Seandainya ini ya mekanisme pembayarannya ini sekaligus, tetapi pekerjaannya tidak selesai. Maksud saya ini Pak, uangnya dikembalikan gitu. Iya, dikembalikan. Kembalikan ya. Ya, terima kasih. Iya, karena memang ada yang tipe 4 itu ada yang uangnya digelontorin semua dulu, habis itu diterima kan sama si rekening kelompok masyarakatnya. Tapi begitu jadinya susah, Pak. Ya itu tadi, kalau nggak selesai itu bingung. Si kelompok masyarakat ini kalau kita tagih-tagih mau nggak ngembalikan. Makanya sebenarnya lebih enak tuh ketika realisasi berapa, habis berapa dibayarkan. Kayak gitu. Ya, mungkin Pak Undang, Pak Haji, kalau siapa tahu mau menambahkan, biar Pak Undang lebih seger lah. Itu dia yang ditunggu. Ya, terima kasih Pak Undang pertanyaannya. Ya. Pertama, PPN PPH itu dalam kontrak-kontrak sekolah tidak ada ya. Ada kalau ada melalui penyedia tadi ya, ada melalui penyedia tadi. Jadi kalau yang melalui kelompok masyarakat, ormas itu tidak ada ya. Itu norma umumnya gitu. Prakteknya kadang juga terjadi perdebatan. Teman-teman pajak bilang tetap harus dikenakan PPN PPH. Loh, dia kan bukan PKP, pengusaha kena pajak dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang kalau nggak salah sudah ada aturan yang terbaru lagi bahwa ormas atau pemas itu dikenakan. Ya, itu nanti kita cari lagi lah. Kalau nggak salah ada yang terbaru tuh dikenakan itu. Ya, terhadap ormas. Nanti kita lihat aturan pajaknya seperti itu, Pak ya. Ya. Kalau dengan instansi pemerintah lain ya, itu berarti dia instansi satker biasa, satuan kerja biasa. Itu seperti universitasnya Pak Ade Kristianto Palangkaraya itu satuan kerja biasa. Ada satuan kerja PNBP juga ada. Satuan kerja BLU juga ada. Jadi kalau ada PNBP, BLU, kita kerjasama sekolah-sekolahnya ngikuti tarifnya saja gitu. Nah, itu aja. Terima kasih ya. Lanjut aja. Ya, selanjutnya ada Pak Astar Lambaga. Silahkan Pak Astar Lambaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan HPS. Ya, awalnya kan di Perpres 16 2018 itu kan harus menyusun HPS. Ya, namun dengan kondisi saat ini dengan adanya SE LKPP nomor 32 tahun 2020,
HPS itu tidak memungkinkan lagi. Sehingga padahal HPS itu kan salah satu fungsinya untuk menilai kewajaran harga. Ya, tapi dengan SLKPP nomor 3 itu, maka kewajaran harga itu diserahkan kepada penyedia. Ya. Nah, pertanyaan saya, ya, ini kan si PPK kan tidak punya standar harga. Semua kewajaran harga diserahkan kepada penyedia. Nah, bagaimana cara menilai bahwa harga yang diserahkan oleh penyedia ini telah wajar? Baik dari sisi harga pokok pembelian, keuntungan maupun overhead. Ya. Itu karena sekarang kan diserahkan kepada penyedia dengan masa pandemi saat ini. Ya. Itu pertanyaan pertama. Karena saat ini kan kita tidak punya standar keuntungan berapa persen. Di Perpres pun tidak mengatur. Kemudian overhead berapa persen dari nilai, tidak pun diatur. Ya. Bagaimana kita meyakini bahwa harga yang disampaikan, ditagihkan oleh penyedia itu wajar. Itu pertama. Kedua, di daerah itu di Pemda banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan TNI. Yang salah satunya pekerjaan itu membangun jalan. Kelola yang ada 5 itu, ya, TNI itu tidak masuk di dalam 5 itu. Tetapi selama ini oleh Pemda dikategorikan sebagai tipe 2. Swakelola tipe 2. Walaupun menurut saya itu tidak tepat karena pembangunan jalan siapapun berminat. Kemudian Pemda sendiri bisa juga melaksanakan, ya, karena mereka punya kemampuan di bidang PPU-an. Ya. Tetapi selama ini di TNI selalu itu. Kemudian dari sisi harga pun biasanya dia lamsam. Tidak ada RAB-nya. Misalnya membangun jalan 2 km senilai 1 miliar. Ya. Kemudian tidak ada namanya SK pengangkatan perencana, pelaksana atau pengawas. Yang ada hanya MOU dan juga kontrak antara Pemda dengan pihak Kodim misalnya. Nah, pertanyaan saya, tepatkah TNI itu yang melaksanakan pekerjaan yang masuk dalam kategori 2 itu, padahal dalam senyatanya tidak memenuhi syarat atau kriteria yang 5 itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Astar. Pertanyaan pertama tadi, mungkin tadi pertanyaan pertama terkait pengendalian kontrak masa COVID. Ya, tapi betul, HPS ya. Itu. Ya. Tapi jelas Bu Mutiara ya, pertanyaan dari Pak Astar. Oke. Ya, langsung Bu. Tapi nanti pertanyaan yang nomor 2 Pak Muji ya. Kalau terkait kewajaran harga. Jadi misalnya nih, misalnya harga masker pas awal-awal pandemi itu misalnya yang awalnya kita beli 1 kotak itu 20.000. Ketika awal-awal pandemi harganya naik jadi 200.000. Oke, 200.000. Nah, kemudian di saat sekarang, jadi sebenarnya harga yang wajar itu harga yang saat sekarang. Saat sekarang bukan 200.000 lagi, tapi juga bukan 20.000. Misalnya harga sekarang itu 100.000. Nah, berarti ya udah itulah harga yang wajar. Karena harga saat ini. Kenapa jadi harga itu naik? Biasanya karena ada kenaikan harga bahan baku. Kenapa harga bahan baku naik? Harga bahan baku naik ya karena itu kita banyak di lockdown di mana-mana. Akhirnya kan kesulitan juga perusahaan untuk membuat memproduksi. Nah, gitu. Gitu sih kalau untuk pertanyaan nomor 2 terkait TNI gitu ya, memang kalau di contohnya itu memang pekerjaan TNI masuk desa itu tipe 2 memang ya. Ya, gimana Pak Muji nih? Yang lebih suhu nih. Oh, saya juga belajar. Tadi Pak mengenai pengadaan darurat diberi kemudahan, kita nggak usah berlama-lama mencari HPS, ya. Betul. Maksudnya itu. Tapi kita sebenarnya bisa juga dengar-dengar dari komunitasnya SKM apa Sarjana Kesehatan Masyarakat, rumah sakit atau Dinkes berapa sih kalau beli masker? Oh saya kalau beli masker 100.000 ya sudah tidak jadi beli yang 100.000. Ya udah Pak, maka itulah jadi harga kita. Kita berkontrak ada dia harganya 100.000.
Ya, nanti dia bertanggung jawab kalau diperiksa sama audit dan sebagainya. Tadi harganya adalah harga dia jualan pada posisi 100.000. Kalau ditanya, dia untung berapa? Pak, saya belinya aja 40.000 kok. Nah, ternyata dia untungnya berapa? 150%. Ya nggak apa-apa. Yang penting harganya pada saat itu adalah itu harganya. Ya. Iya, betul. Ya, harganya 100.000. Lagian Pak, kalau misalnya kita nggak beli, dia jual ke lain juga. Iya. Apa? Yang penting, kayak berburu, jadinya kayak berburu iya. berburu masker. Dia bisa membuktikan harga sekitar dia, orang-orang lain juga sama segitu. 100.000. Dia pun jualan ada pihak lain juga sama 100.000. Ya nggak masalah Pak, walaupun dia belinya asalnya kemarin adalah 40.000 seperti itu. Ya, dengan kondisi bisa saya potong sebentar Pak? Ya, benar. Halo. Ya. Nah, maksud saya gini Pak, diberi kemudahan memang iya. Artinya tidak semudah itu kemudian kita bilang ya dia jual di tempatnya segitu. Artinya bukan sebatas itu maksud saya. Artinya bagaimana kita menguji bahwa harga yang ditagihkan itu wajar. Apakah cukup kita membandingkan dengan pihak lain atau kita harus melihat komponen, karena di dalam komponen tagihan itu ada namanya harga pembelian ditambah overhead ditambah keuntungan, itulah harga yang harus dibayarkan. Nah, bagaimana kita menguji kewajaran terhadap biaya overhead, keuntungan, ya bukan harga secara utuh, tapi pembentuk harganya itu. Ya, terima kasih. Ini masalahnya, ini pengadaan untuk darurat COVID nggak? Kalau untuk darurat COVID, ya, betul. Tidak seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk darurat COVID, ya sudah, barangnya ada nggak? Masker itu cocok nggak? Volume dan speknya cocok, kontrak 100.000, ya dibayar Pak 100.000. Tidak perlu dipersoalkan kamu beli berapa. Nanti siap-siap ya kamu diaudit. Nah, nanti ini pos audit Pak. Setelah saya bayar, silakan kamu audit ya dengan mengajukan bukti-bukti. Ya. Dimudahkan seperti itu. Tapi kalau saya PPK-nya, saya akan lebih dari itu. Nanti kamu diaudit, mana bukti-buktimu? Ya. Hargamu dapat harga 100.000 itu dari mana? Ini Pak, ya udah saya koleksi. Nah, jadi nanti kalau diaudit, saya nggak nyari dia lagi Pak, nggak telepon dia lagi. Nah, jadi aturannya lebih longgar dari yang saya katakan. Masalah harga, struktur harga, tanggung jawabnya penyedia ketika diaudit. Gitu aja Pak. Nah, tapi kalau saya sebagai pribadi, saya akan mengkoleksi data itu. Mana? Ya, justru itu Pak, maksudnya justru itu. Artinya jangan sampai nanti harga yang kita beli itu markup karena memanfaatkan situasi. Ya kan? Itu. Jadi sehingga karena sekarang masalah kewajaran harga diserahkan kepada penyedia, ya, tentu penyedia harus bisa merinci berapa harga pokok pembeliannya, berapa komponen biayanya. Sehingga ini bisa di-tracer, kita bisa ngecek. Oh ya, harganya memang ini. Biayanya mungkin dari taruhlah di Jakarta tapi belinya mungkin di Surabaya misalnya kan, ada biaya transport, bisa ada biaya pengiriman. Hal seperti itu maksudnya. Tidak begitu, Pak. Dia tidak perlu melampirkan rincian kan menurut saya. Kalau dia jual 100.000, tempat lain 120.000, nggak ada masalah, Pak. Jadi Pak, di dalam banyak cara. Oke gitu, Pak ya. Ini masalah swakelola. Iya, Pak. Berikutnya mengenai jalan. Jadi perjanjian swakelola itu tidak harus bukan pekerjaan yang menarik. Di Mesuji Lampung, jalan, Pak. Itu dilakukan secara swakelola dengan kerjasama sama kontraktor. Itu bisa lebih murah. PUPR hari ini juga banyak melakukan kegiatan swakelola. Betul. Di DKI Jakarta, ya swakelola buat trotoar Pak, nilainya puluhan miliar itu. Jadi DKI ngundang para tenaga kerja, beli bahan materialnya dari katalog, dilaksanakan Pemda DKI sendiri. Itu swakelola Pak. Nilainya besar juga, bukan karena nggak diminati, karena lebih bagus kalau dilakukan dengan swakelola. Bagus mutunya, bagus pekerjaannya, dan hemat biayanya. Ya. Pak ya. Berikutnya ini kerjasama nanti ini untuk jalan desa. Pak Astar ya, Pak Astar, karena kita waktunya terbatas sekarang sudah jam 5 waktu Indonesia bagian barat. Nanti lanjut di bagian grup lah kan. Kami tidak menutup bagaimana saling berbagi ke teman-teman. Nah, terus Ibu Mutiara masih sanggup? Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5 ini kan. Pak Haji ini
Waduh, kuat. Jadi yang Pak Haji, kopi. izin ini masih ada 5 yang raise hand. Diizinkan. Ya, satu lagi lah gitu. Ya, oke. Satu peserta terakhir nih yang bisa dapat komunikasi langsung, Pak Edi Subandi. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Arthur. Ya. Bu Mutiara, ini izin bertanya. Ini kan kami bingung untuk menentukan tipe sekolah. Jadi di kami ini, Dinas Pendidikan kan ada namanya kegiatan bantuan melalui dana alokasi khusus, Bu. Itu tim perancana itu kami, pelaksana. Pengawasnya kami, perencana kami. Kemudian pelaksananya itu kepala sekolah. Itu kira-kira masuk tipe 1 atau tipe 2, Bu? Terima kasih. Pelaksananya kepala sekolah. Iya. Jadi itu di juknisnya itu yang tanda tangan surat perjanjian kerja atau MOU-nya itu antara kepala sekolah dengan PPK. Oke. Oh iya ini sering banget nih. Jadi gini, saya pernah juga ada yang nanya kayak gini, Pak. Jadi dinas pendidikan sama sekolah, terus yang ngerjain sekolah. Lalu dipertanyakan, ini masuknya tipe berapa? Gitu kan, Pak ya? Yeah. Kalau tipe 1, misalnya tadi mau ngerjain apa? Contohnya rehab ruang kelas, ya. Kalau ngerehab, memangnya Bapak Kepala Sekolah memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri? Karena kan dia ada nanti bentuk ini, Bu. Jadi kepala sekolah sesuai juknisnya, dasarnya juknis kan, perpres juga. Jadi kepala sekolah nanti bentuk panitia P2S namanya, Bu. Di situ dia bisa salah satu P2S itu ada tim yang menguasai masalah bangunan. Oke. Jadi panitianya ini nanti ngambilnya dari mana, Pak? Apakah jangan-jangan dari sekolah-sekolahnya juga? Iya, dari dia kan namanya P2S. P2S itu sesuai juknis itu ada 5 orang, Mbak. Bu. Salah satunya itu kan bisa ngambil dari unsur komite sekolah ataupun pemerhati pendidikan. Jadi kan ini pelaksananya kan berarti di bawah SKPD ya. Makanya kami bingung ini tipe 1 atau tipe 2 gitu loh. Kalau dipaksain jadi sekolah tipe 2 gitu ya, kok kayaknya nggak pas juga. Tapi kalau misalnya yang ngerjain itu adalah orang tua siswa, masuknya ke komite-komite sekolah ini dia sebagai orang tua siswa kah ya? Iya. Berarti partisipasi masyarakat. Iya, berarti masuknya ke kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ya? Atau organisasi masyarakat? Kalau ormas juga enggak bisa, karena ada kepala sekolahnya itu, dia panitia namanya P2S. Panitia Pembangunan Sekolah. Mungkin lebih tepatnya tipe 4 kali, Pak. Berarti kepala sekolah ini sebagai penanggung jawab dari kelompok kemasyarakatan. Nah, kelompok kemasярakatannya salah satunya panitia tadi yang dibikin, di dalamnya kan ada komite sekolah ya tadi ya? Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Gimana Pak Gimana Muji? Menurut Pak Muji nih? Iya, suhunya. Suhu. Ini terjadi juga teman-teman Muklis ya, untuk dana kelurahan. Itu adalah sekolah tipe 1. Hampir sama, Pak. Tipe 1. Ya, termasuk di DKI dia bangun trotoar tadi dengan memanggil banyak tenaga kerja, beli secara katalog, adalah sekolah tipe 1 ya, sekolah tipe 1 yang melibatkan banyak tenaga kerja. Ya, sama tadi Pak. Kalau kepala sekolah tadi bisa melaksanakan sendiri kerjaan-kerjaan sederhana, ya swakelola tipe 1 ya. Tetapi kalau itu bukan kerjaan sederhana tadi, ya kepala sekolah bisa manggil-manggil tukang dan sebagainya, perbaikan atap genteng, ngecat dan sebagainya, ya swakelola tipe 1. Tapi kalau itu dikerjakan dari komite, ya itu kelompok masyarakat gitu. Mungkin nggak bisa sederhana memandangnya begitu aja. Ya, mungkin Pak Subandi, oke, aman? Oke. Ya. Terima kasih, Mbak.
Sama-sama. Terima kasih kepada Pak Muji atas masukannya dan menambah beberapa mencerahkan pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan peserta yang tidak sempat bertanya secara langsung, mungkin kalau sudah masuk di dalam grup, silahkan di japri-japri juga boleh. Tadi Ibu Mutiara sudah sampaikan. Iya. Nah, mungkin di akhir acara ada closing statement dari Ibu Mutiara. Silahkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya hari ini dari Pak Muji, Pak Arthur, Pak Muhlis, udah ngasih tempat buat saya. Terus mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terus kayaknya saya baca di chat ada banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab nih. Nanti mungkin bisa Jabri atau kita grup lah, di-share di grup. Jadi bisa dijawabin gitu. Intinya kalau pengadaan barang jasa itu ketika kita melaksanakan sesuatu, intinya kita yakin bahwa ada yang mengawasi selain tim pengawas tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah gitu. Jadi yakin aja apapun yang kita kerjakan diniatkan mudah-mudahan sebagai ibadah bagi Bapak Ibu semua. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan berakhirnya waktu juga yang mengakhiri kegiatan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita selesai hari ini. Saya kembalikan ke sutradara. Siap, Pak Prof, saya kembalikan.